Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri kelas 5 ABC MI Kusya Kudus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Tetap semangat. Semangat ya. Semangat pagi, pagi. Semangat pagi, pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Ya. Terima kasih. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik pembelajaran ketiga. Sebelum pasar mulai, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam belajar sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini pada pembelajaran 3 nanti kita akan mengulas tentang materi PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Bisa disimak dengan baik. Ya. Siap? 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 Oke, sudah siap rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini ya, Pak Asror menjelaskan tentang PPKN, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Ayo, masih hafal tentang kelima sila Pancasila? Sila pertama apa? Ayo. Ya, kita sebutkan bersama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah nilai Pancasila. Ada 5 sila. Namanya disebut Pancasila. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sila pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Ya. Terus yang sesuai dengan sila kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang sesuai dengan sila ketiga yaitu diwujudkan dengan rasa cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Ya. Dalam buku sudah dijelaskan banyak sekali nilai-nilai sikap yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila. Ya. Bisa dibaca. Ini hanya sekilas saja. Ya. Selanjutnya pelajaran tentang IPS.
letak geografis Indonesia. Bisa disimak di bukunya. Letak geografis Indonesia atau letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas-batas wilayah Indonesia, ya, ini harus dihafalkan ya. Secara geografis, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, ya, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur yang berada di utaranya Kalimantan. Selanjutnya sebelah barat yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Itu adalah batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Untuk lebih jelasnya bisa melihat peta Indonesia. Ya. Sudah punya peta Indonesia? Oke, bagus. Selanjutnya letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Maaf, ada keterangan yang sedikit kelupaan. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, itu saya usahakan. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan negara Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya Pak Hasan menerangkan tentang letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang sebagai gambar di dalam tampilan, garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi yang membelah bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Ya, itu ada garis lintang yang melintang dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bagian barat dan bagian timur. Letak astronomis Indonesia harus dihafalkan, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, saya ulangi, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya pembelajaran ketiga yaitu tentang bahasa Indonesia, tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemarin Pak Hasan sudah menjelaskan tentang ide pokok, itu berupa kalimat utama, dan ada juga yang dalam setiap paragraf itu ada kalimat penjelas. Jadi dalam paragraf itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama yaitu kalimat inti, dan kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan, ya, yang mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas, ya,
berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Jadi tugasnya kalimat penjelas yaitu menjelaskan, menambahi, memberikan tambahan informasi untuk menjelaskan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga sebagai kalimat pendukung. Nah, saya sebut kalimat penjelas disebut juga dengan kalimat pendukung. Jadi kalian jangan bingung. Ya, jadi paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Ya. Bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Itu adalah kalimat utama. Dan bawahnya itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kalimat utama yang dibahas, yaitu menjelaskan tentang serangga. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ya, penjelasannya seperti apa? Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Ya, jadi pahami ya. Jadi tiap paragraf itu ada 2 kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu biasanya terletak di awal. Dan selebihnya itu nanti adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat atau memberikan tambahan informasi tentang kalimat utama. Ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Asor. Nanti bisa dipahami lagi, dibaca lagi bukunya, ya. Dan nanti santri-santri semua jika ada soal dari Pak Asor bisa menjawabnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan tasbih bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.